Selamat berjumpa kembali para pencinta dan peminat podcast Ngopi Mama, ngobrol pengetahuan iman Maria Immaculata Mataram. Kali ini saya sudah ditemani oleh seorang pribadi yang menarik dan memikat, Pastor Paroki Santo Yusuf Rababima yang juga dipercayakan sebagai tim eklesial ME Distrik 20 Mataram, Romo Wayan Yulianto. Selamat pagi Romo Wayan. Selamat pagi Romo. Senang berjumpa dengan Romo, apalagi Romo bukan hanya menyala di baju ini, tapi juga menyala di wajah. Dan lebih dari itu, menyala di baju dan wajah itu terpancar dari menyala di hati. Oke. Beliau baru saja mengikuti sidang Dewan Nasional ke-51 Marriage Encounter Indonesia di Pontianak dengan tema Hearts on Fire. Ini istilah yang sangat menarik, Hearts on Fire. Kita berpikir on fire ini hanya berbicara tentang dunia sepak bola, tapi ternyata dalam hidup perkawinan dan kepasutrian juga ada istilah on fire. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada Romo Wayan untuk pertama, sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema ini, mengapa tema ini dipilih, untuk apa, dan apa implikasi pastoral bagi karya pastoral keluarga di masing-masing paroki, dari apa yang didapatkan selama Denas ini. Oke, pertama Romo Wayan silakan ber-BPS. Ya, baik para pendengar sekalian, BPS singkat saya, saya merasa gembira, senang, dan juga bangga karena bisa menjadi salah satu delegasi dari Denas ini yang dihadiri oleh beberapa teman dari distrik seluruh Indonesia, termasuk wilayah dan satelit, plus minus ini ya, minus dari NTT karena mereka sedang dilanda ya, ada badai bencana erupsi itu. ya. Kita tahu semuanya, kita doakan mereka, tetapi mereka juga ikut dalam kegiatan ini lewat Zoom, Romo. Oke. Jadi tema itu apa ya? Tema langsung ya? Iya, boleh. Ya, boleh langsung. Ya, tema itu Heart on Fire itu artinya apa ya? Hati yang berkobar-kobar. Berkobar-kobar itu membara itu ya. Berkobar-kobar itu inspirasinya dari perjalanan dua murid yang ke Emmaus itu loh. Ketika pada awalnya mereka tuh sangat bangga dengan Yesus, kemudian akhirnya Yesus itu kayak apa ya, kayak situasi kehilangan sekejap, kematian sekejap itu ya. mata hilang gara-gara ya peristiwa Kalvari itu, kemudian akhirnya mereka kehilangan semangat itulah. Seperti di PHP, cinta yang membara begitu. akan Yesus sebagai penyelamat, tiba-tiba Yesus hilang dan mati. Hilang mati dan akhirnya kehancuran hati ya. Kehancuran. Nah, kemudian akhirnya mereka melakukan perjalanan itu tuh, tetapi akhirnya mereka ditemani oleh seorang pemuda yang dimana mereka tidak tahu awalnya kan. Kalau menurut Romo Wayan, setelah mereka di PHP itu karena cinta yang membara akan Yesus sebagai penyelamat tiba-tiba hilang dan mati, lalu mereka jalan ke Emmaus itu jalan-jalan saja atau memang mencari lagi apakah bisa memungkinkan untuk menemukan kembali Yesus yang telah hilang? Bisa jadi banyak ditafsirkan tuh. Salah satunya ya mungkin karena jalan dalam keputusasaan. Ya, jalan dalam keputusasaan, dalam merasa dikecewakan dan lain sebagainya lah. Saya pikir bisa juga ya. Injil seperti itulah ya. Kemudian akhirnya ketika mereka bertemu dengan sosok pribadi itu kan akhirnya yang mereka tidak sadari sendiri, kemudian akhirnya kan bukankah hati kita berkobar-kobar, itu ya, itu ada satu pernyataan itu di Injil itu, nah itu ya yang dipakai sebagai inspirasi gitu. Ini untuk semua delegasi. Jadi untuk membuat hati mereka berkobar-kobar tuh, hati mereka berkobar-kobar setelah berjumpa kembali dengan Yesus. Nah ini kan Romo Wayan. Yang menariknya, mereka jalan-jalan, ya boleh dikatakan secara psikologis berjalan-jalan dalam kondisi batin sudah tidak nyaman, tidak tenang karena kehilangan apa yang berarti kan. Tapi justru mereka sedang berjalan seperti itu, malah Yesus yang datang menghampiri mereka, kan gitu ceritanya. Lalu menepuk-nepuk mereka, mengambil bagian dalam dialog dan pembicaraan mereka, dan berakhir pada sebuah pertemuan yang namanya perjamuan bersama. Dan setelah itu mereka menemukan hati yang berkobar-kobar. Artinya begini, Denas ME ini kan juga mempertemukan delegasi-delegasi dari masing-masing distrik, datang dari seluruh Indonesia. Ya jalannya memang judulnya Denas kan. Cuman kan mungkin juga ada sesuatu yang menarik atau juga bisa dilihat ini sebagai pertemuan yang dikondisikan oleh Tuhan. Tuhan sendiri hadir lalu kemudian menciptakan hati yang berkobar-kobar dalam diri para delegatus gitu. Ya, jika dihubungkan dengan kegiatan Denas kita kan semua delegasi itu kan pernah ikut weekend, kemudian ikut diper dan menjadi tim. Jadi pada awalnya semua orang kalau ikut weekend pasti berkobar-kobar. Karena itu, momen pertemuannya. Momen pertama kali mengenal ME itu semua pasti senang gitu. Tapi kan dalam perjalanan waktu kan bisa saja itu hilang.
redup ya. Bisa redup ya karena kesibukan, karena kurang berjumpa dengan komunitas ataupun tidak ikut dalam kegiatan KD gitu kan, maupun dialog. Ya saya pikir itulah situasi di mana akhirnya diandaikan bahwa situasi itu yang sedang juga kita alami bersama. Kemudian Denas ini juga kan mempertemukan kita, dibakar kembali semangat, diingatkan kembali dulu loh waktu kamu weekend dulu tuh begini loh. Dan sekarang mengapa kamu kendor? Membangkitkan kembali semangat itu ya. Iya, bisa jadi lemah. Dan ini kalau dalam bahasa kita suci kan kobaran api di dalam hati itu kan ada kaitan dengan karunia roh ya. Roh Kudus yang menjiwai hati dan api itu selalu simbol Roh Kudus untuk itu kan. Nah, apakah itu juga yang mau digapai oleh teman-teman ME supaya hati yang lesu, lemas karena berbagai macam kesibukan atau juga persoalan itu seperti redup, dan Denas ini menjadi sebuah kesempatan untuk membakar kembali semangat itu kira-kira. Ya, bisa jadi seperti Romo karena kan dalam konteks perjumpaan itu pasti selalu ada sesuatu yang baru. Berjumpa dengan teman-teman, bersharing, berbagi cerita tentang kekurangan, kelemahan itu kan baik. Kemudian akhirnya disemangati oleh Kornas untuk kembali menghidupi kembali kegiatan kita, gerakan kita ini dalam semangat Tuhan. Artinya apapun yang kita lakukan dalam semangat atau dalam kelemahan kita atau dalam kurang semangatnya kita itu, kalau kita lihat itu artinya bahwa mungkin waktu itulah kita belum sepenuhnya percaya pada penyelenggaraan Tuhan, atau seperti Romo bilang tadi ya Roh Kudusnya mungkin kita sering abaikan gitulah modelnya. Karena kita berpikir ya ini kan saya kan hebat toh, manusia hebat toh, kami ini tim tuh apa segala macam, tapi kita kurang mengalami keheningan dalam diri kita seperti itu. Maka penting juga untuk kita melibatkan Tuhan dalam setiap aspek gerakan kita ini. Oke, terima kasih Romo. Ini sudah sangat spiritual ini Denas ini. Jadi sesuai pertanyaan. Oke, Romo pastikan ada sesuatu yang melatar belakangi dan ingin digapai dari ME sehingga untuk Denas ke-51 kali ini mengambil tema Hearts on Fire. Pertama tentu secara internal untuk konsolidasi soliditas ke dalam untuk tim-tim atau para penggerak ME, tapi juga secara keluarga menciptakan solidaritas itu. Kalau kita pakai bahasanya Sinode 5 Keuskupan Denpasar kemarin tuh, kita berjalan bersama, bermisi bersama. Jadi gereja sinodal itu gereja berjalan bersama dalam persekutuan untuk misi yang sama. Nah, saya pikir ME dengan melakukan Denas seperti ini juga sedang mewujudkan gereja sinodal kan, gereja yang berjalan bersama di seluruh Indonesia melalui pastoral keluarga di ME. Nah, prinsip yang paling utama di situ kan dalam karya misi kita, solid ke dalam, solider keluar. Dan untuk Denas ME ini saya pikir pertemuan ini sebuah cara untuk solid ke dalam, makin solidnya tim untuk bersolider keluar dalam karya pelayanan kepada para pasutri dan keluarga. Nah, sekarang mungkin apa yang bisa jadikan oleh-oleh dan bekal dari Denas itu untuk pastoral keluarga ke depan dengan mengingat latar belakang apa dan tujuan apa yang diperoleh dari tema seperti ini. Ya, baik Romo. Jadi kita akan bertemu dalam pendampingan 50 tahun pertama kan sudah selesai, karena sekarang ke-52 nanti di Surabaya akan ditutup secara langsung, kemudian Denas tahun depan itu juga akan 50 tahun berikutnya. Nah, tantangannya berbeda. Jadi keluarga dulu itu keluarga yang sepertinya baik-baik saja. Kalau kita bertemu dengan pasutri-pasutri tua sekarang itu kan mereka tuh istilahnya sangat menghargai sakrament perkawinan. Nah, kemudian tahun sekarang itu kita akan bertemu dengan satu generasi di mana atau dalam pertemuan kami disebut sebagai masyarakat cair, masyarakat yang ingin menekankan kebebasannya. Jadi efek dari modernisasi. Ya, modernisasi gitulah modelnya seperti itu. Jadi nah, itulah tantangan besar kita ke depan. Maka pendekatan-pendekatan yang harus dibuat itu pasti pendekatan-pendekatan personal, karena tidak bisa lagi seperti gaya lama dulu lah. Memang kita akan tetap berjalan bersama, tetapi gaya lama itu mungkin sudah tidak up to date lah untuk zaman sekarang, karena sekarang kita akan bertemu dengan satu generasi yang sangat berbeda, Romo. Makanya yang sekarang itu kan seperti podcast ini kan bagian dari menyampaikan untuk generasi yang sekarang. Yang dulu kan mungkin tidak berminat. Supaya bisa menyapa mereka hasil Denas juga bisa menyapa dan mereka bisa. Jadi ada satu gerakan bersama di mana kita mengupdate lah kegiatan kita untuk semua generasi, khususnya generasi-generasi yang milenial gitulah. Update di setiap zaman ini cocok dengan harapan Yesus yang pernah disampaikan dalam kitab suci.
dunia memang terus berubah kan. Ya. Kamu bisa membaca tanda-tanda zaman, tapi ada hal yang tidak bisa diubah dalam waktu, yaitu sabda Allah. Saya pikir itu minggu kapan itu kan. Dan salah satu sabda Allah yang diterjemahkan oleh gereja dalam prinsip karya pastoral gereja itu ada istilah Ecclesia Semper Reformanda Est. Artinya gereja itu selalu berubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dan saya pikir selalu memperbaharui diri. Saya pikir dari segi pastoral keluarga ME sudah menangkap peluang itu. Dan tadi Romo bicara tentang bagaimana generasi sekarang itu karena mungkin dibingkai oleh gaya hidup milenial, gaya hidup bebas, gaya hidup modern, sepertinya melihat hidup perkawinan itu bukan sebagai sesuatu yang suci dan sakral dan menjadi sebuah panggilan kan. Sehingga saya memang sempat mendengar cerita, bertanya kepada orang-orang muda, kadang-kadang mereka menjawab, kamu mau menikah untuk apa? Ada yang menjawab, hanya sekedar status. Nah ini kan ya pengaruh dunia ya, status sudah menikah. Tapi apa inti dari pernikahan itu kadang-kadang kurang diperhatikan kan? Ya itulah. Saya pikir itulah tantangan ke depan, maka gerakan kita, gerakan ME itu harus menyapa semua orang. Itu saya pikir saya pernah mendengar orang bilang, kami punya Romo Deken tuh ya, Romo Eman ini adalah Romo yang ingin supaya rekoleksi dan pendampingan generasi muda itu juga menyentuh semua orang. Artinya bahwa ME itu akan tetap jalan pendampingan keluarga itu kalau seandainya generasi ini diberdayakan dulu. Artinya bahwa perbanyaklah kegiatan-kegiatan yang menyentuh mereka. Romo seperti rekoleksi, ada sekarang kan ada pendampingan choice tuh, anak-anak dari orang tuanya yang ME. Saya pikir itu penting untuk memberikan satu pemahaman lain bahwa memang menikah itu adalah pilihanmu, tetapi kan harus didasari pada sakramen. Kenapa? Bukan karena asal status ya. Nah, itu bahasanya kita itu panggilan tuh ya. Menikah itu panggilan Allah ya. Nah, itu yang saya pikir itulah penekanan yang akan kita buat ketika kita buat istilahnya renewal, kemudian kita buat KD, kemudian kita buat koleksi di paroki-paroki. Mungkin harapan saya berharap sih kita paroki-paroki yang ada di Nusa Tenggara Barat ini juga memiliki perhatian yang sama seperti ini. Chemistry gitu ya. Chemistry, Kenapa kemudian kami mengundang Romo untuk menyampaikan hasil Denas ini? Kenapa? Di satu sisi Romo berposisi sebagai pastor paroki di paroki yang memang karya pastoral kita akan menyentuh banyak keluarga dan harus banyak bersentuhan dengan keluarga kan. Di sisi yang lain juga sebagai sebuah profesi ya. Sebagai panggilan kan pastor paroki, sebagai sebuah profesi menjadi tim eklesial untuk ME Distrik 20 Mataram. Sekarang kan zamannya sinkronisasi dan sinergisitas toh. Jadi ya, pribadi yang sama menjalankan fungsi yang berbeda untuk tujuan yang sama kan. Jadi kenapa kemudian saya memanggil dan kami memanggil Romo untuk men-sharingkan pengalaman ini? Karena ini sangat penting untuk pastoral keluarga kita ke depan. Karena bagaimanapun kita harus memakai pendekatan-pendekatan baru untuk mendampingi para keluarga ketika keluarga kita itu dibingkai dalam zaman milenial. Ya itulah Romo yang saya pikir selama ini kan kita buat pendampingan keluarga ya Pak Supri ya. Saya lihat itu dari Komisi Keluarga kan sudah membuat pendampingan keluarga Turba kan. Ya, Turba. Mungkin satu harapan besar saya bahwa ini bisa disinkronisasikan dengan pendampingan untuk generasi muda, OMK-nya untuk memberikan pemahaman bahwa menikah itu panggilan hidup loh. Panggilan hidup pada bukan kekudusan. hanya sekedar pilihan, bukan pilihan. Panggilan hidup pada kekudusan dan harus juga diberikan pemahaman mendasar mengapa harus menikah kan. Mengapa pilihan itu memang bebas, tetapi kan ada satu nilai plus dari gereja yang menekankan bahwa ini lo panggilan ya. Panggilan pada kekudusan salah satunya dengan menikah. Itu Romo. Nah, dan dalam sakramen gereja kan ada pembagian sakramen itu kan. Jadi ada 3 jenis, ada istilahnya sakramen inisiasi, mencakup permandian, ekaristi dengan apa? Krisma ya. Ya, habis itu sakramen pelayanan kan mencakup imamat dan pernikahan kan. Jadi dalam konteks ini imamat dan hidup menikah itu sama-sama panggilan yang istimewa. Jadi benar sekali kalau apa yang disampaikan oleh Romo bahwa coba memandang hidup berkeluarga itu sebagai sebuah panggilan bukan pilihan. Sama seperti kita jadi imam ini kan panggilan. Walaupun kemudian berlaku hukum banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Oke, Romo, menarik sekali ketika menyentuh orang-orang muda dan anak-anak muda kan dalam konteks pastoral keluarga. Karena kemarin itu tanpa sengaja saya membaca sebuah selebran dari teman-teman Chinese. Mereka itu membuat seminar untuk para orang tua bagaimana mendampingi anak-anak yang hidup dalam zaman generasi Z dan
generasi Alpha. Iya, iya. Jadi mereka kemudian menyebut generasi Z dan generasi Alpha ini yang mulai lahir tahun 1992 kalau tidak salah ya sampai sekarang itu dengan nama generasi stroberi. Stroberi apa ya? Generasi stroberi. Falsafahnya apa? Seperti buah stroberi, indah dipandang tapi mudah rapuh. Nah, bukan hanya mudah rapuh. Stroberi kan memang kalau kita lihat, kalau kita pandang indah kan. Begitu kita sentuh dia gampang rapuh. Dan yang paling ngeri lagi kalau kita makan mungkin kecut. Nah, seperti itulah gambaran generasi sekarang. Memang kelihatannya indah tapi mudah rapuh. Dan kerapuhan inilah yang coba dirawat melalui ME ya. Dalam arti pastoral keluarga. Supaya kita membangun pribadi keluarga dan di dalamnya ada anak-anak yang memang secara kepribadian wataknya tangguh, imannya tangguh. Supaya mereka memandang hidup perkawinan itu juga bukan sebagai sebuah pilihan saja, tapi panggilan di mana di dalamnya ketangguhan itu dimungkinkan oleh Allah yang terlibat. Ya benar sekali Romo. Jadi bahwa fokus perhatian kita kan memang pasutri ya. Jadi pasutri pasangan suami istri, tetapi kan di dalam itu ada anak-anak. Nah, justru sekarang kita bertemu dengan generasi ini yang ya kalau kita lihat orang tuanya mereka tuh sih ya generasi yang dimana mereka tuh iya saja kan, jomblang jadi sekarang kita bertemu dengan anak-anaknya mereka yang kalau kita tidak dampingi dengan sedikit serius, maka itu akan menjadi satu manuver untuk gereja ke depan. Mungkin gereja akan kehilangan semangat ini. Saya pikir ya penting untuk kita juga memberikan perhatian lebih untuk generasi muda kita, anak-anak kita. Memang akan didampingi lewat OMK, tetapi saya pikir itu kan kurang terlalu intens bukan kalau dalam pendampingan pasutri ini kan jadi anak-anak itu dipersiapkan lah. Saya pikir kalau kursus persiapan perkawinan dalam waktu tengah waktunya 3 sampai 5 hari itu saya pikir tidak cukup lah. Ya karena akan bertemu dengan persoalan yang banyak sekali dalam dunia ini, saya pikir itu butuh proses gitu tidak instan ya. Itulah maka saya berharap bahwa kita di Nusa Tenggara Barat ini juga bersinergi, bekerja sama, berjalan bersama untuk berpikir tentang bagaimana memberikan pendampingan untuk anak-anak. Oke, Romo Bayan, saya senang dengan pernyataan terakhir kita di Nusa Tenggara Barat ini bersinergi, bekerja sama untuk mendampingi keluarga-keluarga supaya menciptakan generasi gereja yang ke depan yang memang betul-betul bisa diandalkan. Dan saya pikir inilah maksud dari eklesial domestika ya. Gereja rumah tangga. Bagaimana gereja dibawa ke rumah tangga, bagaimana rumah tangga dijadikan gereja mini untuk membangun gereja sinodal. Sesuai dengan visi dan misi gereja lokal Kuskupan Denpasar untuk 5 tahun ke depan, yaitu mewujudkan gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi dalam 5 tema tahunan yang sudah dimulai dari tahun 2024 yang lalu. Saya pikir ini bagian dari kita curi star ya untuk berkatekese, karena tahun depan, tahun 2025, Kuskupan kita akan menjalani tema kedua hasil sinode 5 dengan tema mewujudkan gereja sinodal melalui katekese kontekstual, dan ini adalah salah satu cara kita mengkontekstualkan katekese, terutama pendampingan keluarga. Hidup Nusa Tenggara Barat, semoga kita tetap bersatu, berjalan bersama, bersinergis, dan Santo Yusuf Raba Bima akan menyala. Dan jangan lupa pesan terakhir, heart on fire. Biarkan hati kita berkobar-kobar untuk membangun keluarga, untuk menjadikan keluarga sebagai eklesial domestika, sehingga gereja betul menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan bagi dunia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa ngopi mama. Mati kita.